Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya M. Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Fungsi Pengorganisasian dalam Proses Manajemen Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpul orang-orang yang memiliki tugas dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, organisasi merupakan sebagai wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan. Nah, di sini pemirsa, organisasi itu adalah sebagai wadah atau tempat berkumpul orang-orang. Di dalamnya minimal 2 orang atau lebih. Jadi ada yang berperan sebagai pimpinan, ada yang berperan sebagai staf. Nah, semakin besar organisasi, maka semakin banyak orang-orang di dalamnya, orang-orang yang berkumpul di dalamnya, pemirsa. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas dalam menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, pengorganisasian meliputi yang pertama, penciptaan struktur. Jadi adanya struktur organisasi. Yang kedua, uraian kerja. Jadi masing-masing SDM punya uraian kerja masing-masing. Si A kerjanya apa, si B kerjaannya apa. Bagian A kerjanya apa, bagian B kerjaannya apa. Yang ketiga, adanya mekanisme dan prosedur kerja. Ini juga harus jelas. Jadi si A bagaimana mekanisme dalam melaksanakan pekerjaannya, prosedur-prosedur yang harus dilalui itu apa saja. Yang keempat adalah penempatan personil. Ini sudah jelas pemirsa. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang prinsip-prinsip pengorganisasian. Secara garis besar ada 12 prinsip pengorganisasian. Yang pertama, pengorganisasian harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja. Jadi kalau di dalam sebuah organisasi itu ada terdiri dari orang-orang, ya ada banyak orang di dalamnya. Jadi di mana orang-orang ini tidak mungkin mengerjakan hal yang sama, maka harus ada pembagian kerja masing-masing. Yang ketiga adalah asas kesatuan komando, yaitu sebagai kesatuan pimpinan di mana setiap orang dibatasi menerima perintah dari satu orang atasan saja. Bisa dibayangkan pemirsa kalau kita dipimpin oleh 2 orang, yang mana yang kita harus ikuti? Oleh sebab itu ya satu komando, biar jelas ya siapa yang harus atau perintah siapa yang harus kita ikuti. Yang keempat, keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan. Yang kelima adalah asas komunikasi. Dalam organisasi perlu adanya komunikasi yang efektif antara berbagai lini. Yang keenam, prinsip kontinuitas. Artinya, segala pekerjaan tidak boleh terhenti, harus terus berjalan atau terus berlanjut, pemirsa. Yang ketujuh, prinsip koordinasi, yaitu suatu koordinasi yang sempurna harus dipelihara dalam organisasi, baik di antara anggota maupun di antara kelompok pekerja-pekerja dan satuan-satuan kerjanya. Yang kedelapan, organisasi harus mempunyai pimpinan yang mampu
Maksudnya, pimpinan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan para anggotanya serta mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggotanya sesuai bakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Pimpinan juga tidak membedakan pentingnya petugas dalam suatu unit kerja. Yang kesembilan adalah prinsip kelayakan. 10. Prinsip mengenal kode etik organisasi. Jadi setiap organisasi punya kode etik. Kode etik itulah yang akan menjadi pedoman para anggota organisasi dalam langkah. Yang 11, bahwa perlu adanya pertanggungjawaban terus-menerus terhadap hasil-hasil kerja yang diperoleh. Yang terakhir adalah yang ke-12, yaitu pengorganisasian harus fleksibel dan seimbang. Dalam arti, bila terjadi perubahan atau penambahan volume kerja, maka struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir pemirsa, yaitu proses pengorganisasian. Jadi secara garis besar ada 5 tahapan dalam proses pengorganisasian. Yang pertama, merinci pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pembagian kerja, yaitu membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Pada proses inilah perlu diperhatikan kualifikasi orang yang akan diserahkan tugas, agar tugas yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik dan tercapainya tujuan. Yang ketiga, penyatuan pekerjaan. Menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Proses ini pada organisasi yang sudah besar biasanya disebut dengan departementalisasi. Yang keempat, koordinasi pekerjaan, yaitu menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Yang terakhir adalah, atau yang kelima adalah monitoring dan reorganisasi, yaitu mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan proses yang berkelanjutan, diperlukan penilaian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram atau berkala untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pemirsa. Semoga ada manfaat buat kita semua. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan tema atau dengan judul yang berbeda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.